dari Melaka, namanya Ibu Mereci. Beliau ini PNS, bidan, suaminya swasta. Dia sudah datang di sini komplain mengenai keuangan, pendaftaran anggota baru dan juga simpanan saham yang dia serahkan ke Ibu Santi. Nah, serah terimanya itu lewat via rekening transfer bank. Nah, angkanya itu 40 juta. Nah, dan kemarin beliau sampaikan, saya bilang, Ibu minta maaf, kami tidak bisa selesaikan masalah ini karena ini di luar lembaga. Nah, karena ibu mereka tidak punya kwitansi dari kantor, dari lembaga. Kalau ibu datang komplain di sini, buktinya harus jelas, harus ada kwitansi dari lembaga. Nah, kwitansi itu berupa slip yang berlogokan Obermas. Tapi kalau ibu mereka hanya serah terima lewat di luar ini, lewat transfer antara bank, berarti kami tidak bisa bertanggung jawab. Nah, silakan ibu cari Santi, saya juga akan bantu kontak ibu Santi untuk bertemu dengan ibu. Nah, akhirnya beliau pulang, carilah ibu Santi ini, dan sorenya beliau kembali bawa dengan ibu Santi ke sini. Nah, akhirnya saya juga proses kembali ke ibu Santi, uang itu caranya seperti apa. Ibu Santi mengakui bahwa transfer lewat bank ke rekeningnya dia, dan pernah juga transfer ke rekeningnya bapaknya Ibu Santi. Kalau Santi ini Pak manajer, dia sebagai staff apa itu? Santi ini nih anggota. Santi ini anggota. Ya, dia bukan relawan, bukan juga karyawan. Ya, dia hanya anggota. Tapi dia bisa rekrut orang. Tugas anggota ini bisa, kalau kami dikoperasikan anggota mencari anggota lain itu bisa. Iya, anggota mencari anggota lain itu bisa. Namanya petugas lapangan, saya di sini hanya punya 4 petugas lapangan. Nah, Pak Andi, Pak Ivas, Pak Aris, dan juga Pak Norbert. Itu petugas lapangan yang ada SK dari kantor. Begitu. Terus yang Ibu Santi rekrut orang lalu menerima uang ini benar-benar dia punya kesalahan secara pribadi, bukan atas perintah lembaga? Iya, bukan perintah lembaga. Dan itu saya sudah sampaikan di hadapannya Ibu Santi dan juga orang tuanya. Saya bilang, Ibu Santi ini bukan relawan dan bukan juga karyawan. Iya. Tapi Ibu Santi hanya membantu kali ini atau sudah berulang kali selama ini? Saya kenal pertama Ibu Santi ini di bulan Maret. Awal saya datang ke sini, saya masuk di Belu tanggal 21 Maret. Nah, selang mungkin beberapa minggu sesudahnya itu saya bertemu Ibu Santi. Ibu Santi datang bawa anggota. Berapa banyak anggota yang dia bawa? Waktu itu saya sudah lupa jumlahnya. Sempat saya sampaikan, saya bilang, Ibu, kalau Ibu datang bawa anggota, kita di sini ketentuannya kalau anggota mencari anggota lain, kita bayar insentif motivatornya itu sebesar 25.000. Nah, jadi kalau Ibu datang bawa lagi, berarti langsung store di saya, karena waktu itu hanya saya sendiri yang bertugas. Tapi pengakuan dari korban itu bahwa uangnya sudah store ke Obermas, seperti apa itu? Kalau dia store ke Obermas, berarti saya bisa kasih bukti slip. Nah, jadi maksudnya dari Obermas belum terima uang sama sekali dari? Belum terima uang sama sekali dari Ibu Santi. Dari Ibu Santi ya? Iya. Oke. Oh iya, ada nama Yanto yang disebutkan, itu sebagai apa? Pak Yanto itu relawan. Relawan? Nah, relawan ini juga sama, mereka bekerja secara sukarela. Nah, jadi mereka punya tugas itu mencari anggota. Nah, anggota mencari anggota, jadi Pak Yanto ini juga anggota Obermas. Terus itu dia mencari anggota lain. Sama, ketika dia bawa anggota dan daftarkan di Obermas, dia punya insentifnya 25.000. 25.000. Iya. Terus Pak manajer ini dengan Ibu Mereci, satu lagi ada 2 anggota juga, yaitu Pak Yunus dan Pak Julianus. Masalahnya juga sama berkaitan dengan Ibu Yanti. Kira-kira penjelasannya seperti apa, mereka punya persoalan apa ditanggung oleh manajemen terkait uang kurang yang ada di buku seperti apa? Nah,
Jadi berkaitan dengan Ibu Pak Yulianus Lasa dan temannya, itu kemarin mereka sudah buat kesepakatan, sudah ada titik temunya dan itu sudah clear. Nah, sudah ada penyelesaian antara Pak Yulianus Lasa dengan temannya dan juga Ibu Santi dan keluarganya. Jadi semua tetap bertanggung jawab oleh Ibu Santi ya? Ibu Santi, iya, bukan untuk koperasi. Karena kami di koperasi ini dia punya SOP, ketika anggota datang serahkan uang, kami harus kasih slip. Tapi kan ini orang ini kan sudah pernah ada masalah, lalu ini masalah yang baru. Tapi kok tetap dibiarkan oleh Opermas gitu? Saya tidak pernah membiarkan. Saya sudah sempat tegur waktu di pertama kali penyelesaiannya Bapak Yunus Lasa punya masalah. Dia orang tuanya Santi, saya sudah sampaikan bahwa Bapak Mama Santi ini bukan karyawan, bukan juga relawan. Jadi kedepannya Santi tidak boleh lagi terima uang. Tapi mati-matian kemarin katanya dia karyawan dari Opermas. Kalau ada karyawan, berarti namanya karyawan harus ada SK. Dia ada di sini tidak sekarang? Ibu Santi tidak ada di sini. Dia Tidak ada, ya? karyawan. Dia tidak ke SK gitu ya? Iya. Sejauh ini relawan masih dipakai oleh Opermas untuk di BLU? Kalau yang 6 orang itu selama ini masih, tapi kerjanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka mencari anggota. Ketika mereka datang bawa anggota dan daftar di sini, kita bayar mereka punya insentif itu 25.000 Pak. Ya, ini kan pengakuan bahwa sudah diserahkan ke atas nama Pak Yanto itu untuk distorkan. Itu sudah cross check sebagai manajer, sudah cross check belum? Saya sudah cross check dan itu mereka katanya bagus sudah terima uang itu bukan di kantor, di luar kantor. Di luar kantor. Nah, dan itu sudah terimanya katanya di pojokan situ menurut pengakuannya Ibu Santi. Ibu Santi. Kalau Yantonya sudah cek. Kan itu kan karyawan Bapak Yanto. Iya. Itu sudah dicek. Yantonya pengakuannya seperti apa? Nah, dia sampaikan kemarin ke Ibu Santi bahwa dia tidak pernah terima uang dari Ibu Santi. Oke. Jadi kalau himbauan Pak Manajer kepada masyarakat terkait dengan hal ini, karena ini sudah muncul masalah ini. Iya. Ya. Kalau himbauan saya untuk warga Kabupaten Belu dan juga Malaka, karena wilayah kerjanya Opermas kantor cabang utama Belu ini sampai dengan Malaka. Jadi kalau mau mendaftar atau mau konsultasi pinjaman itu langsung saja ke kantor biar mendapatkan penjelasan lebih detail. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Ibu Santi ini disuruh oleh Opermas untuk mencari, bahwa kamu cari saya berikan 25.000 per orang? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah seperti itu. Pernah. Tapi Opermas punya aturan itu untuk. Iya. Dia punya aturan itu. Kalau anggota mencari anggota baru, dia punya haknya 25.000. Kalau dia memotivasi anggota lain untuk datang daftar di sini, ketika dia datang antar, dia dapat 25.000. Ya, ini ada pengaduan juga kaitan dengan mereka yang sudah dari nasabah tapi sulit untuk bisa mendapatkan kredit. Apa betul itu? Kalau sulit mendapatkan kredit, pertama kalau untuk PNS kita patokannya dari gaji. Ya, gaji, oke. Gaji pokok. Dan sekarang yang bermasalah ini kebanyakan PNS yang gaji pokoknya sudah habis potong di lembaga keuangan lain. Nah, ketika mereka mengajukan pinjaman di sini, otomatis kita di sini kan koperasi Pak. Pasti harus ada saham. Harus ada saham, administrasi. Ketika mereka naikkan plafon, gaji pokoknya sudah tidak bisa cukup lagi untuk cicilan angsuran setiap bulannya. Nah, kalau swasta bagaimana? Kalau swasta kita berpatokan pada penghasilan atau usaha. Terus itu terkendala juga mengenai jaminan. Jaminan. Kita punya SOP untuk pinjaman di atas 50 juta wajib APHT kalau jaminkan sertifikat tanah. Nah, dan di atas pinjaman di atas 50 juta, plafon di atas 50 juta itu wajib sertifikat tanah APHT. Terkendala di sini mereka punya jaminan sertifikat tanah ini tapi masih atas nama orang lain, bukan atas nama peminjam. Kadang orang yang pemilik sertifikat tanah ini sudah meninggal. Atau misalnya tanah warisan. Ya, kalau Anselmus ya, itu kan dia hilang dari buku tabungan. Maksudnya jumlah yang di-store tidak sesuai dengan yang di buku.
Oh, jumlah yang di store tidak sesuai dengan di buku. Store Apa di luar, kan? waktu store itu memang sesuai dengan jumlah yang di buku ya? Pak Yunus Lasa. Ya. Pak Yunus Lasa itu dia serahkan uangnya di Ibu Santi. Ah. Dan waktu datang ke kantor sini komplain uangnya tidak sesuai dengan setoran yang dia titipkan ke Ibu Santi. Saya dan Bapak Yunus Lasa ini berkoordinasi datangkan Ibu Santi. Waktu itu Bapak Yunus Lasa datang dengan istrinya juga. Akhirnya Ibu Santi datang bertemu. Mereka sudah buat kesepakatan dan itu masalah sudah clear. Iya. Terus satu lagi Pak Manajer, ini ada keluhan dari beberapa anggota bahwa mereka sudah daftar lama, bahkan bertahun-tahun, tapi buku belum mereka belum dapat. Ya, itu banyak kenapa? di Delu dan juga di Malaka. Kira-kira kebijakan ke depannya seperti apa untuk mereka? Nah, kalau untuk kedepannya himbauan saya yang pertama, kalau mau mendaftar anggota baru bisa, kami kantor sudah ada. Kantornya di samping Jabamal, Kelurahan Birap sini, bisa datang store langsung di kantor. Hari ini daftar, hari ini langsung bisa dapat buku. Oh, Kalau bukan menunggu, ah? Bukan menunggu. Jadi hari ini datang bawa uang 450, isi formulir anggota baru, lampirkan juga dengan KTP, kartu keluarga. Hari ini kita langsung input datanya, hari ini buku anggotanya langsung keluar. Ya, ini kan kita lihat baru sekian orang ya. Jangan sampai ada banyak orang di luar. Apa himbauan Pak Manajer? Apakah mereka harus datang cek karena mungkin mereka menunggu? Iya. Himbauan saya bagi anggota KSP Kopita Ormas di Kabupaten Biru dan Malaka, karena kantor sudah berdiri, ada waktu boleh ke kantor untuk cross check bukunya. Jangan lupa bawa dengan kwitansi atau bukti dari lembaga. Jangan bawa juga dengan KTP. Ya. Ya. Lalu yang berikut, Pak Manajer, kan ini kondisi pertama kali sudah terjadi, tapi Ibu Santi masih melakukan kegiatan yang sama di lembaga ini, di koperasi ini. Apakah Pak Manajer tidak merasa terancam dengan langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi? Nah, Ibu Santi kemarin setelah ada laporan dari Ibu Merici dan suaminya tadi malam sudah sepakat bahwa hari ini mereka akan selesaikan masalah ini di kantor polisi. Kan sebelum Ibu Mariza kan sudah ada kasus tuh. Ya. Ya, dengan Pak Anus. Pak Yunus Lasa. Apakah dari Ormas juga merasa tidak nyaman karena dia punya kehadiran buat olah begitu? Kalau merasa tidak nyaman, pasti saya tidak. Kami dan lembaga ini tidak nyaman karena nama lembaga ini sudah pasti di image masyarakat Kabupaten Biru dan Malaka sudah jelek. Ya, karena jelas kan berpikir bahwa ada pembiaran begitu dari Ormas. Kalau kita mau lihat, karena ini bukan satu kali, ini sudah kali kedua istilahnya yang terjadi. Jadi seolah-olah bahwa Ormas membiarkan orang itu bekerja. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan ke orang tuanya Santi bahwa Bapak Mama tolong anaknya ini tidak boleh bekerja lagi. Ibu Santi stop untuk kerja untuk rekrutmen anggota baru. Tadi juga saya sudah ke Polres, ketemu dengan Pak Kasatnya, saya sampaikan itu, dan Pak Kasat bilang nanti saya koordinasi untuk keamanan kantor ini juga dan untuk masalah-masalah mungkin ke depannya. Pak Kasat bilang nanti kita berkoordinasi, kalau ini bisa dilaporkan ke polisi. Ya, sebaiknya dilaporkan saya supaya clear, karena saya lihat ada banyak yang menunggu di bawah nih. Ini bagaimana tanggapannya? Nah, ini mereka masih menunggu Ibu Santi, Pak. Oh, tunggu Ibu Santinya. Tunggu Ibu Santi. Setelah itu nanti mau ada pertemuan dengan Ormas atau bagaimana? Mereka menunggu Ibu Santi dan juga Pak Yanto, supaya karena serah terima ini kan tidak ada bukti dari lembaga, mereka hanya via transfer antar rekening. Kalau untuk dari lembaga ya saya hanya bisa jadi penengah saja, saya tidak bisa untuk bilang harus lembaga ini bertanggung jawab, tidak bisa, Pak. Kalau ada bukti dari kantor, oke, itu menjadi tanggung jawab kantor, tanggung jawab lembaga. Terus ini Pak Manajer, ini yang terkait dengan buku tadi bukan kan sebelum kantor ini dibuka itu kan tenaga relawan sudah bekerja di bawah, dan itu hasil pantauan kita juga kita melihat dan masyarakat percaya sekali dengan promosi yang dilakukan oleh Ormas.
Nah, ini orang yang tidak memiliki, yang belum memegang buku sekarang ini, yang daftar sebelum kantor ini dibuka. Ini yang maksud saya tadi, kira-kira langkah dari Obama seperti apa? Apa mereka punya buku itu ada dan siap didistribusi, atau harus tunggu anggota datang klarifikasi cek dulu baru kasih, itu seperti apa? Nah, jadi untuk itu kita juga sudah ke depannya ini kita sudah koordinasi dengan orang-orang yang di lapangan, Pak Andi, Pak Evas, supaya mereka buat pemetaan wilayah, buat kelompok-kelompok dari nama-nama yang sudah terdaftar ini. Nah, nama-nama yang sudah terdaftar di anggota yang sudah terdaftar di KSP Kopito Permas Kota Cabang Bedu ini kita kelompokkan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Nanti di situ kita cross check mereka punya nama-nama. Nah, yang belum dapat buku, bukunya langsung kita serahkan. Namanya kalau sudah terdaftar, bukunya kita serahkan. Kalau yang belum terdaftar berarti mereka harus kembali lagi, mereka harus serahkan uangnya itu di siapa. Itu yang kita harus telusuri. Satu yang masih jadi pertanyaan saya, kalau memang Santi itu sudah bermasalah dari awal, kan seharusnya dia ketika dia muncul saja di kantor ini pasti ada pantauan yang lebih, dalam arti mungkin security melarang atau apa itu dilakukan? Kita kebetulan sekarang ini belum ada security. Oh gitu. Nah, Jadi dia datang aja nggak dia datang dan masalah. dia datang tidak masuk di dalam kantor, dia hanya di luar kantor. Karena Waduh. kemarin dia ada cross check anggotanya. Terus itu kemarin juga dia ada bawa buku-buku anggota. Ketika dia keluarkan itu salah sendap, saya langsung ambil dan saya buat dengan surat serah terima. Oh jadi ada buku anggota yang dia pegang gitu. Iya. Itu dapatnya dari mana? Nah itu dapat dari orang-orang yang dia daftar sebelumnya itu. Ya maksudnya buku anggotanya itu dari Obermas. Obermas yang kasih. Iya. Ketika dia daftar anggota, kita cetakan buku untuk dia kembalikan ke anggotanya. Tapi dia belum kembalikan. Nah dia belum kembalikan, makanya kemarin saya lihat bukunya masih ada di dia, saya sudah tarik kembali. Jadi bisa ya orang lain yang mendaftarkan nama orang lain begitu di Obermas. Kan kita ketahui rekening kalau dalam pengurusan rekening saja itu kan per orangnya langsung mengurus rekening. Kalau pendaftaran anggota baru ini Bisa titip lewat orang bisa gitu. titip. Bisa titip ya? Bisa titip. Oke. Saya rasa itu dulu.